pembuka. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Selamat pagi, Romo Effendi dan teman-teman yang di Asia, dan selamat sore untuk teman-teman yang di US. Sore ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam kelas iman yang berpikir bersama WKICU. Sore ini kita sudah sampai di sesi kelima dari pengajaran tentang basic Christianity kita, yang tema besarnya adalah meregu kembali sumber air Kristiani, suatu spiritualitas Kristiani 101. Tema ini akan dibagi jadi 7 sesi, dan hari ini kita masuk ke sesi kelima, sehingga masih akan ada 2 sesi lagi setelah ini. Sore ini Romo Effendi yang membimbing kita akan membawakan materi yang berjudul Gereja Penopang Cinta. Dan karena request dari Romo, mulai dari minggu ini sampai selesai, kita akan menggunakan Zoom untuk kelas kita. Mari kita mulai sesi hari ini. Waktu kita kurang lebih 1 sampai 1,5 jam untuk sesi sore ini. Silakan dimulai Romo, sebelumnya minta tolong dibuka dulu dengan doa. Makasih. Selamat sore teman-teman di Amerika, saya dan Lucy yang ada di Indonesia. Ya, kami baru memulai hari ini dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menganugerahkan gereja di dalam hidup kami. Kami mensyukuri rahmat itu, rahmat besar di dalam hidup kami, dan Kau perkenankan untuk hidup di dalamnya dan menimba semangat dan spiritualitas yang datang dari gereja. Kami mohon supaya Engkau memberkati semua perbincangan kami di forum ini, supaya kami bisa mengerti apa sebenarnya rencana-Mu dalam hidup kami, terutama sebagai anggota gereja. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman, selamat sore. Lucy, selamat pagi di Jakarta. Hari ini kita ngomong gereja soal penopang cinta. Sebentar, saya mau lihat dulu. Ini share screen, ada di sini, dan sudah melihatkah saya punya presentasi? Ya, kelihatan. Sedikit nyombong, kalau saya dengan WKICU itu selalu all out, tidak pernah tidak, gitu ya. Jadi PPT-nya juga bagus ya. Nah, boleh dong nyombong sedikit, jadi nggak hanya nyuruh-nyuruh orang ganti dari Google Meet ke Zoom, tapi juga memberikan yang terbaik. Jadi bukan hanya asal merintah ini. Oke, baik, kalau begitu. Godainnya cukup, nanti godanya lebih banyak daripada pembelajarannya. Kita mulai saja dengan gereja penopang cinta. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita pertama-tama, kalau kita selalu ngomong soal cinta terus ya, kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Kalau di agama
Yang lain itu cinta itu memang penting, tetapi tidak seperti kalau orang Kristiani ngomong cinta, karena cinta itu bahkan menjadi sebuah, bukan menjadi sebuah, tapi menjadi alasan utama dan pertama hadirnya Kristianitas. Jadi yang lain bicara soal hukum, yang lain bicara soal kebajikan, yang lain bicara soal kebijaksanaan, dan seterusnya dan seterusnya. Kita orang Kristiani ngomong bahwa yang pertama dan utama itu adalah cinta. Ya, itu menarik ya, karena itu seperti tema yang nggak pernah habis, karena itu dasar dan penopang hidup kita sebagai orang-orang Kristiani. Ya. Jadi kalau ditanya apa landasan cinta itu, ya Trinitas. Komunitas cinta itu mulai dari Trinitas. Allah yang satu tetapi dalam tiga pribadi. Orang selalu bertanya, Romo bagaimana bisa mengerti Trinitas? Saya bilang tidak ada yang bisa sungguh-sungguh mengerti, tetapi saya bisa menjelaskan dengan analogi. Trinitas itu kalau bagi Tante Swan tidak akan mengerti, bagi banyak dari kalian yang hadir di sini tidak mengerti, mungkin Hans Mayo yang kebetulan hadir di sini ngerti, gitu ya. Ngertinya gimana? Saya ngajari anak-anak muda. Kamu ya yang cowok-cowok ya suka main video game ya. Kamu pernah main video game belum? Kalau kamu sudah pernah main, kemungkinan besar ya anak muda laki-laki itu pernah main video game ya. Lalu mereka punya yang namanya Mobile Legend, dan mereka punya avatar itu ya. Mereka punya avatar, lalu mereka punya karakter sendiri. Saya bilang, kamu dengan avatarmu itu antara real dan tidak real, tetapi itu adalah kamu. Kamu itu satu, tapi kamu bisa punya avatar banyak. Jadi kalau kamu main video game, kamu punya avatar bisa banyak, bisa. Tapi kalau kita ngomong Allah Trinitas, kamu bisa bilang bahwa playernya satu, tetapi avatarnya bisa tiga. Ya, jadi ditanya lo kalau gitu avatar tuh real atau enggak real, Romo? Ya, coba kamu rasa itu real atau tidak. Ketika kamu main, avatarmu bisa bergerak kemana-mana dan menjadi sebuah cerita. Ya, di dalam sebuah game kamu tembak-tembakan, pukul-pukulan dan seterusnya itu bisa jadi satu cerita, satu cerita yang utuh ya. Dengan tiga avatar kamu yang satu player bisa punya tiga avatar. Menarik ya, karena kalau begitu di dalam Kristianitas itu juga seperti itu. Allah kita itu satu, tetapi Dia menampakkan dirinya di dalam sejarah keselamatan dalam tiga pribadi. Ya. Apakah tiga pribadi itu tidak? Apakah tiga pribadi itu tidak nyata? Itu hanya seperti datang dan pergi? Menurut saya tidak. Karena apa? Itu adalah bagian dari cerita keselamatan, di mana Allah Bapa adalah pencipta, Allah Putra adalah penebus dan penyelamat, dan Allah Roh Kudus yang adalah pembimbing dan yang mengarahkan kita ya, setelah Allah Putra pergi. Ya, menarik ya, karena justru ada tiga pribadi itu bahwa sejak semula Allah itu ada dalam relasi. Ya, relasinya relasi cinta. Jadi dalam keabadian Tuhan itu yang disebut cinta itu, dan cinta itu tidak pernah tanpa relasi. Tante Swan tidak mungkin bisa mencintai suaminya kalau Om Deacon tidak ada. Kan tidak mungkin. Pasti ada Om Deacon dulu baru bisa mencintai. Yang nggak ada itu yang namanya cinta itu nggak ada pihak seberang, itu nggak ada. Ya. Nah ini jelas. Coba kita lihat dari 1 Yohanes 1:4 dan 16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya, jelas.
bahwa kalau kita punya cinta, Allah itu ada di dalam diri kita karena Allah itu adalah kasih. Ya, tapi sejak semula Tuhan itu sendiri adalah kasih, dan kasih itu membutuhkan sebuah persekutuan atau ketengarahan kepada yang lain. Dia tidak pernah tinggal sendiri, maka Allah Trinitas itu adalah Allah yang adalah kasih. Karena tidak mungkin Allah adalah kasih kalau dia hanya sendirian. Itu menarik ya, karena Trinitas itu bisa seperti itu. Nah, sekarang ya tadi dibilang kita bisa mengasihi Tuhan itu karena Allah sendiri sudah mengasihi kita dan Allah ada di dalam kita. Maka apapun yang terjadi di dalam sebuah persekutuan ya, dan itu adalah sebuah potensi untuk memberikan diri, untuk mencintai ya. Dan Allah ingin supaya apa yang ada di dalam dirinya itu ada di dalam hidup manusia. Ya, itu menarik ya. Dan itu yang dikatakan bahwa apa yang ada hendak diwujudkan dalam ciptaan terutama manusia. Lihat, mengapa kita bisa percaya bahwa Allah itu hendak mewujudkan apa yang ada di dalam dirinya hadir di dalam ciptaannya. Ya. Yang pertama itu di Kejadian 1:26. Jelas kita itu dibuat menjadi gambar dan rupa Allah. Kalau menjadi gambar dan rupa Allah, itu berarti bahwa kita punya kemampuan mirip-mirip dengan Allah. Atau paling tidak di antara ciptaan-ciptaan lain, hanya kita yang dibilang gambar dan rupa Allah. Dan karena kita terbilang gambar dan rupa Allah, lalu kita tuh punya kelebihan daripada hewan-hewan, daripada tumbuhan. Dan itu biasanya di dalam hidup kita mengatakan soal daya pikir, daya rasa, moralitas, kemampuan memaknai hidup kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang membuat kita jadi gambar dan rupa Allah. Ada Mazmur 8:5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ini Mazmur ini mau mengatakan, siapakah manusia ya Tuhan, engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Nah, ini menarik ya, karena Allah sendiri merujuk pada ilah. Ya, itu berarti sesuatu yang ilahi. Tuhan sendiri merujuk pada Yahweh di dalam bahasa Perjanjian Lama. Ya, siapakah manusia ya Tuhan? Ya Yahweh, engkau membuatnya hampir sama seperti ilah. Ya, itu berarti bahwa hampir sama seperti Allah. Ya. Dan di Kisah Para Rasul 17:28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga. Ya, menarik. Dan kita mau lihat lagi di dalam bahwa Allah itu hendak mewujudkan dirinya di dalam hidup ciptaan. Dan ini juga kita lihat setiap kali kalau kita pergi ke misa begitu ya, untuk perkawinan selalu ada teks dari Efesus 5 yang seringkali banyak orang tidak suka tanpa tahu mengapa mereka tidak suka, hanya karena perempuan disuruh tunduk kepada suaminya. Ya, hanya karena kata-kata itu, lalu banyak orang yang merasa diri sebagai pembela perempuan tidak suka dengan kata-kata itu tanpa melihat teks secara besar dalam konteks yang lebih luas. Dan kalimat pertama memang, hai istri tunduklah kepada suamimu sama seperti Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Apa sih yang mau dikatakan di sini? Bukan berarti bahwa istri itu jadi hambanya suami, jadi jongosnya suami, ngepel, nyuci pakaiannya suami, bersihin sepatu suami, seperti yang zaman dulu. Bukan. Ini adalah sebuah relasi cinta di mana tahu bahwa apa ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Di dalam hidup manusia itu kita memimpin dan dipimpin itu tidak menghilangkan relasi cinta loh. Dan ini ada di dalam konteks masyarakat Yahudi ya. Jadi kalau ditanya ini apakah teksnya patriarkal?
ada unsur patriarkal, tetapi bukan itu yang mau dikejar oleh teks ini sebenarnya. Yang mau dikejar adalah bahwa lihatlah suami istri relasimu itu seperti Allah dengan gereja. Maka relasimu itu harus model Allah dengan gereja. Istri selalu dalam posisi yang menggambarkan jemaat atau manusia, atau perempuan itu selalu di dalam kitab suci, itu selalu ada di dalam posisi jemaat atau Israel atau gereja. Ya, maka dibilang tunduklah kepada suami. Tapi kalau ditanya, kalau ditanya, mengapa laki, kalimat berikutnya, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, bukan berarti perempuan nggak bisa selamat, tetapi itu tugas lelaki, menyelamatkan istrinya. Ya, menyelamatkan itu dalam arti apa? Dalam arti cara Tuhan membangun gerejanya, membangun jemaat. Jadi kalau ditanya perempuan harus tunduk kepada lelaki, dalam bahasa patriarkal ada unsurnya, tetapi bukan itu yang dikejar pertama-tama. Yang dikejar adalah bahwa tugas lelaki itu adalah menyelamatkan tubuhnya, menyelamatkan perempuannya dalam konteks masyarakat patriarkal. Berarti harus sama seperti Allah mencintai jemaatnya yang mau menyelamatkan, seperti itu. Dan itu tugasnya lelaki lebih berat daripada perempuan yang hanya apa? Pokoknya tunduk asal lelaki. Garis bawah, asalkan lelaki bisa seperti cara, bisa mencintai engkau seperti Tuhan mencintai jemaat. Kamu harus tunduk dong dengan lelaki yang seperti itu. Kamu nggak suka dengan lelaki yang menurut kamu dia habis-habisan memperjuangkan keselamatanmu, memperjuangkan kesejahteraanmu. Dan itu memang seperti apa yang dikatakan terus di dalam kalimat selanjutnya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, lihat, dibilang ya, dalam segala sesuatu. Ya. Tapi setelah itu perintah kepada suami jauh lebih besar bebannya kepada lelaki. Karena apa? Dibilang, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Jadi lelaki diminta untuk mencintai perempuannya sama seperti Kristus mencintai jemaatnya dan sanggup mengorbankan diri untuk kebaikan perempuannya. Apakah Anda perempuan tidak mau tunduk kepada lelaki yang seperti itu? Persoalannya tidak semua lelaki bisa seperti itu dan Anda tidak perlu tunduk kepada lelaki yang tidak bisa mengorbankan diri untuk Anda. Tapi perintahnya jelas bahwa kalau ada lelaki yang bisa mengorbankan diri untuk Anda, habis-habisan menyerahkan dirinya untuk kebaikanmu, itu dalam kata di bawah itu juga menguduskanmu, kamu harus hormat kepada dia. Ya. Tapi kalau lelakinya tidak, ya janganlah kau menghormati dia dalam arti dia tidak harus bukan lelakinya yang harus kau tunduk, tetapi bagaimana dia menjalankan perintah Tuhan sebagai orang yang harusnya menguduskan, menyelamatkan perempuannya. Itu yang membuat kamu harus menghormati dia. Ya. Ini menarik ya, karena kalau kita baca ini seperti seakan-akan bahwa lelaki itu di atas perempuan, bukan karena lelakinya, tetapi apa yang dia lakukan kepadamu itu yang membuat dia ada menjadi sosok yang pantas untuk kamu hormati. Ya, bukan kelelakiannya, lelakinya itu merujuk pada Allah yang dimana melakukan mencintai seperti Kristus yang mencintai jemaatnya, mengorbankan dirinya. Ya. Kalau Anda punya lelaki yang mau berkorban untuk Anda, habis-habisan Anda tidak perlu diperintah pun Anda tahu. Kalau Anda tahu diri, ya, Anda pasti mau hormat pada dia. Dia habis-habisan untuk kamu kok. Gitu ceritanya. Jadi lihat, cinta Allah itu juga diwujudkan dalam relasi suami istri.
Jadi tidak salah kalau kita ngomong gereja yang sel terkecil gereja itu adalah keluarga. Menarik ya, karena ketika kita ngomong sel terkecil itu adalah keluarga, sel gereja yang terkecil itu adalah keluarga, itu ada kebenarannya. Dalam biologi, ya, basic building block untuk kehidupan itu adalah sel, ya, bukan gen, tapi sel. Ya, di dalam sel itu semuanya lengkap. Ya. Maka ketika kita mengatakan keluarga adalah sel gereja, itu ada sebuah kebenaran. Gereja tidak mungkin ada tanpa adanya keluarga. Maka kita mengejar supaya apa? Keluarga kita juga, di dalam keluarga kita ada persekutuan yang menunjukkan cinta. Kalau di dalam keluarga kita tidak ada cinta, maka itu sel yang rusak. Ya, sel yang hancur karena dosa. Atau mungkin kanker yang menyebar kemana-mana. Itu dengan analogi tubuh. Ya. Ketika keluarga kita rusak, itu seperti sel yang rusak kena racun atau kena virus, atau bisa saja seperti kanker yang menyebar, yang merusak sel lain, yang menyerang sel lain, bisa saja. Karena lihat betapa bahwa kalau ada satu keluarga rusak, keluarga besarnya ikut rusak, ya persis. Dan itulah dosa. Dosa itu yang merusak cinta, persekutuan cinta. Ya. Menarik, karena kalau kita ngomong Allah Tritunggal itu mau mewujudkan dirinya di dalam dunia, di dalam ciptaannya, dan itu terwujud di dalam gereja, keluarga itu selnya. Jadi tidak boleh kita itu menganggap enteng hidup keluarga kita. Karena hidup keluarga kita, lihatlah di dalam Efesus, hidup keluarga kita itu mau menunjukkan bagaimana Allah ingin berelasi dengan kita, dengan manusia, dengan ciptaannya. Ya. Maka keluarga itu jadi penting, keluarga jadi sakramen. Ya. Hidup religius, suster, itu bukan sakramen, mohon maaf. Yang mengucap kaul seperti saya, kalau tidak ditabiskan sebagai imam, tidak mendapatkan sakramen. Hidup religius itu sebuah pola corak hidup. Ya. Nah, itu beda. Ya. Saya adalah imam dan Yesuit. Yesuit itu berarti religius. Tapi yang religiusnya bukan ketika saya mengucapkan kaul, itu bukan sakramen loh. Tapi coba lihat orang yang menikah, ya, orang yang menikah itu sakramen. Karena apa? Justru di situ letaknya gereja itu mau menunjukkan apa? Di situ kamu menunjukkan relasi Allah dengan manusia. Karena janji Allah itu tak terbatalkan, gitu ya. Maka perkawinan kita juga tak terbatalkan. Allah walaupun marah-marah kepada Israel, ya, karena Israel itu selingkuh terus dengan dewa-dewa yang lain, gitu ya. Dalam bahasanya Hosea itu pelacur lah, kayak gitu kasar ya. Toh Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Itu menarik ya, karena di dalam dunia yang kehilangan pegangan seperti di banyak dunia barat, ya, kehilangan landasan yang dipakai untuk menjadi pedoman hidup, orang semuanya selalu menggampangkan bahwa kalau bisa ya pergi-pergi saja. Cinta itu hanya seperti hitungan bisnis, ya, deal or no deal gitu ya, dok. Dan itu menjadi apa? Hidupmu dengan pasanganmu itu tidak punya arti mendalam kecuali apa? Kepuasan, kesenangan. Sepanjang saya senang, sepanjang saya bukan sejahtera, tapi saya bisa menikmati hidup saya, maka saya masih mau bersama kamu. Kalau saya tidak lagi bisa mendapatkan kesenangan dan kepuasan dari hidup bersama denganmu, maka kita bubar saja.
Dan bukankah itu riskan ketika kita menggantungkan hidup kita, relasi kita dengan yang lain itu hanya kalau kita punya kesenangan semata dari hidup bersama dengan dia. Tapi itulah kita ya di zaman ini. Lihatlah betapa bahwa hidup yang tidak diperjuangkan itu hidup yang tidak punya makna, selain harus direfleksikan. Karena memang seperti itulah dimanapun hidup kita, kita harus berjuang sungguh-sungguh. Oke, baik. Kembali lagi. Jadi gereja sebagai penopang cinta, itu berarti bahwa di dalam gereja Allah mewahyukan dirinya untuk apa? Untuk menunjukkan betapa bahwa relasinya, relasi cinta. Maka di dalam gereja juga harus terbentuk komunitas cinta. Mengapa di gereja disebut penopang cinta? Sedikit kesimpulan, karena Allah yang membentuknya, dan Allah menginginkan cinta hadir di dalam gereja. Dan kalau ditanya, struktur terkecil dari hidup gereja itu apa? Ya keluarga. Silakan membangun cinta itu di dalam keluargamu, karena itu refleksi dalam arti mirroring ini ya, mencerminkan apa yang ada di dalam hakikat Tuhan. Relasi Allah dan gereja digambarkan sebagai sebuah perkawinan di mana adanya perjanjian yang tak terbatalkan dari pemberian diri satu dengan yang lainnya. Dan itu jelas ya dari teks yang sebelumnya. Jadi mengapa kita mau sungguh-sungguh menghargai perkawinan lepas dengan ya maki-makian sedikit lah begitu ya, atau teriak-teriakan, lempar piring, lempar gelas, nggak tahu lah ya, tapi well, itu dosa, gitu. Allah kalau tapi tidak pernah Allah itu menceraikan Israel sungguh-sungguh. Dan terjadi kita apa? Kita seringkali mengabaikan relasi cinta yang dimaksud oleh gereja ketika diajarkan kepada kita. Ingat, gereja mengajarkan bahwa kasih di dalam perkawinan itu tak terbatalkan. Ya. Dan itu menarik ya, karena justru coba lihatlah ke awal-awal saya sudah cerita soal yang tua-tua, Tante Swan cerita, saya cerita orang tua saya, dan seterusnya ya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Om Hopkan itu sosok yang luar biasa, saya ingat dia sekarang. Dia ketika hidup dia masih menghitung sudah berapa tahun, berapa hari Tante Grace istrinya itu pergi meninggalkan dia, dan saya tanya pada dia, rasanya gimana ditinggal sama Tante Grace? Dia bilang, hidup saya kehilangan separuh, dan saya merasa maknanya kurang bermakna seperti ketika dia hidup. Itu yang pernah saya tanyakan pada dia. Om Hokan itu sosok lelaki yang ya saya tidak tahu ya latar belakangnya seperti apa, tapi saya yakin dia sungguh-sungguh mencintai Tante Grace. Om, hari ini Tante sudah pergi berapa tahun? Sudah sekian tahun dan berapa hari dia bisa hidup? Tiap hari dia. Dan itu menarik ya, karena bahkan kalau gereja bilang maut memisahkan, bagi Om Hokan cintanya ternyata melampaui hidup ini. Ya, karena ya itu almarhum Om Hokan itu sosok pria yang saya rasa seseorang yang memberikan apa ya arti ya, dalam arti orang menikah itu harus sebaik-baiknya itu ya mungkin ya dalam pribadinya Om Hokan itu ya, itu kenangan akan almarhum ya, dan saya selalu punya kesan yang baik dengan dia ya, luar biasa. Nah, mari kita lihat lagi. Paus Benediktus ke-16 bicara soal kita telah menjadi percaya dalam kasih Allah. Jadi kita itu percaya karena kita dikasihi. Coba kalau Anda sekalian keluar dari rahim ibu, ya, Anda tidak pernah mendapatkan kasih. Anda punya krisis kepercayaan ketika Anda besar. Itu secara psikologis
ditunjukkan betapa orang yang tidak atau kurang mengalami kasih di dalam hidupnya, terutama di masa kecilnya, dia menjadi pribadi yang sulit untuk percaya. Manusia itu lahir di dalam dunia binatang dianggap sebagai lahir prematur, karena butuh apa? Butuh waktu sekitar 1 sampai 2 tahun baru dia sudah bisa bergerak dengan cukup leluasa, tapi itu pun belum bisa makan dengan wajar sebagaimana dewasa. Pernah lihat anak kambing kalau lahir? Saya dulu pernah melihat anak kambing waktu saya di Adonara. Ya, saya lihat di depan pasar, di depan rumah saya tuh ada pasar. Di situ kalau kambing lalu lalang begitu ya, di desa saya kambing, babi, ayam itu keliling keliling kampung lah begitu. Kambing kalau beranak, anaknya dalam waktu hitungan menit sudah bisa mulai belajar jalan, sudah mulai 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 bisa pelan-pelan berdiri dan mengikuti induknya. Dan di dalam dunia hewan banyak sekali yang seperti itu. Kita manusia, kalau perempuan kita melahirkan seorang anak, anaknya dalam berapa menit bisa berdiri? Nggak ada. Dan itu mengapa kita manusia itu unik, karena begitu, bukan hanya di dalam rahim dirawat baik-baik, dan begitu keluar dari rahim ibu, kita itu butuh kasih, bahkan jauh lebih besar kasihnya daripada ketika ada di dalam kandungan. Karena apa? Orang tua bersusah payah untuk membuat anak yang ada yang lumpuh dalam tanda kutip ya, itu harus hadir dan bertahan di dalam hidup. Ya, menarik karena itu butuh waktu bertahun-tahun supaya dia bisa, otaknya bisa berkembang semua, ya, sel-sel otaknya berkembang baik, dan sel-sel otaknya berkembang baik dan berfungsi sebagaimana manusia dewasa. Itu tidak ada terjadi di dunia hewan, ya, itu adanya di dunia manusia. Dan menarik karena kalau kita bisa percaya, itu karena kita sudah menerima kasih, ya, di dalam hidup kita. Ketika kita tak berdaya, apa yang terjadi ketika masih bayi ya? Orang tua kita yang memberikan kasih, dan ketika orang tua memberikan kasih, di situ kita bisa percaya. Maka ada orang yang punya problem dengan rasa percaya kepada orang lain, itu sebenarnya di dalam hidup awal-awal hidupnya dia sendiri juga kemungkinan, ya, saya hanya salah satu dari sekian banyak kemungkinan bahwa di waktu masa kecilnya dia sendiri tidak begitu merasa dikasihi oleh orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dan yang menarik ya, dalam kata-kata ini umat Kristiani dapat menyatakan keputusan-keputusan mendasar hidupnya. Menjadi Kristiani bukan buah dari pilihan etis atau gagasan cemerlang, namun dari perjumpaan dalam realitas dengan seorang pribadi yang hidupnya memberikan wawasan baru dan pengarahan mendasar. Itu adalah Yesus, ya, jelas. Tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh bisa lihat Tuhan. Kita lihat orang tua kita pertama-tama. Maka kasih, cinta itu harus ada di dalam perjumpaan nyata dengan pribadi yang nyata. Problem zaman sekarang, di meja makan orang pegang HP semua. Di mana perjumpaan yang nyata itu? Tidak ada perjumpaan yang nyata. Makan pun pegang HP. Saya bilang, Tuhan Yesus, kamu mau belajar mencintai bagaimana? Tidak ada. Anak-anak kita, mohon maaf, juga diajari oleh orang tuanya. Juga, ya, bukan hanya dunia luar, juga diajari orang tuanya bagaimana untuk tidak mencintai. Karena apa? Hilang perjumpaan personal. Tidak ada lagi interaksi manusiawi di dalam keluarga-keluarga. Yang ada adalah interaksi virtual. Yang paling menarik adalah ketika satu hari saya makan makanan Batak, saya dengan sekretaris saya Wahyu itu sesekali saya ajak dia makan, ya,
Yuk makan makan ini babi, sudah lama nih nggak makan ke rumah makan Batak, lalu pergilah kami. Yang menarik adalah kami memesan dan apa segala macam. Di situ masih awal-awal jam 11 mereka baru buka, seperti banyak resto di Amerika. Saya juga datang ke sana, ternyata di sana ada sepasang anak muda juga rupanya hendak makan makanan Batak. Yang menarik adalah apa? Mereka berdua duduk, ya. Saya bilang, yuk, coba kamu lihat seberang kanan yuk. Saya bilang, seberang kirimu yuk, seberang kiri, seberang kanan saya. Lihat, lelaki dan perempuan berpacaran. Ketika mereka berhadap-hadapan, HP-nya di tangan dan matanya tidak menatap pasangannya, tetapi yang ditatap adalah HP-nya. Terus si Wahyu, sekretaris saya bilang, oh itu mereka lagi berbicara di WhatsApp, Romo, ini ada rahasia yang tidak boleh kita dengarkan, makanya mereka ngetik-ngetik di WhatsApp. Yang mau makan apa hari ini? Kelihatannya babi panggangnya enak deh. Jangan sampai kedengaran orang lain, maka harus diketik di WhatsApp atau di apa DM-nya, direct message-nya Instagram, mungkin seperti itu. Persis, kita punya masalah dalam mencintai. Karena apa? Kita tidak lagi berjumpa satu sama lain, ya. Tidak lagi berjumpa dalam realitas yang nyata. Kita virtual semuanya. Dan lihat Paulus bilang apa? Musuh dari cinta itu adalah ketidakpedulian. Dan memang anak-anak muda kita makin tidak peduli. Kalau kamu tidak peduli, kamu tidak akan bisa mencintai. Ya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa saya tidak peduli dia, tapi sekaligus bilang saya mencintai dia? Nggak ada. Dan rasa mencintai itu datang dari perjumpaan dalam realitas. Itu yang di warung makan masih kurang dahsyat. Saya pernah lihat naik mobil bersama Wahyu lagi, yuk, coba lihat di depan kita ini yang nyepeda motor. Lelakinya menyetir sepeda motor, perempuannya di belakang sambil main HP. Saya bilang, loh, lakinya ini jangan-jangan Grab atau Gojek ini. Kan harusnya yang ngobrol kalau pacaran itu, yuk, generasimu yuk, saya bilang kan, dia masih 20-an, 23 lah. Yuk, generasimu yuk. Ya, pacaran itu kan harusnya kesempatan untuk pegang peluk, ya toh, kan sama orang tua dilarang, kalau di dunia nyata dilarang. Kok mau ada kesempatan di atas sepeda motor? Biasa cewek kalau takut ya pelukan lah. Kesempatan. Ini yang terjadi adalah apa? Ceweknya tidak mengambil kesempatan, dan lakinya juga cuek. Dan yang terjadi adalah bahwa cewek itu main HP di belakang, luar biasa. Saya lihat apakah lelakinya ini Gojek atau apa Grab? Enggak juga, enggak pakai baju seragam, bajunya bagus-bagus kok. Tapi kok ya lebih memilih main HP di atas sepeda motor daripada ngobrol, sedikit pelukan, ya sentuh-sentuh sedikit bolehlah, yuk. Saya ketawa saja. Dan relasi seperti apa yang hendak kamu bangun? Bondingnya di mana? Tapi persis, anak muda, dan kita semua juga sama. Kalau kita selalu mengejar instant gratification, dan itu bisa terjadi di sosmed, di dalam HP, di dalam kotak itu, yang terjadi adalah kita lupa bagaimana kita bisa mencintai. Karena yang kita kejar itu adalah kepuasan. Dan cinta itu bukan soal kepuasan. Cinta itu sebuah pemberian diri, sama seperti apa yang Allah tunjukkan di dalam diri Yesus Kristus kepada kita. Cinta itu bukan kepuasan, bukan kesenangan. Ada sebuah penelitian. Ya, ada sebuah penelitian. Saya mau cerita sedikit menyimpang ya. Penelitian di kalangan kaum bonobo, ya. Bonobo itu adalah hewan yang
mirip sekali dengan manusia selain simpanse. Ya, mungkin setelah simpanse bonobo. Ya, sekitar 98% DNA-nya itu sama seperti manusia. Yang menarik adalah begini, sebuah penelitian, bonobo-bonobo itu diberikan, kera-kera itu diberikan cermin. Ya, kera-kera itu diberikan cermin, dan mereka tiba-tiba merasakan ada apa? Ada sosok di dalam cermin itu yang adalah diri mereka, dan mereka terpana, mereka senang ada di dalam cermin, mereka mengamati di dalam cermin itu seperti apa dan seterusnya. Ada keasikan tersendiri ya bagi bonobo-bonobo itu untuk bercermin gitu ya. Nah, menyadari ada diri mereka di situ. Jadi ada diri mereka, mereka bisa kenali, mereka ketahui begitu. Menarik adalah gini. Ketika cermin itu diangkat, bonobo-bonobo itu kembali berinteraksi satu sama lain. Ya. Tapi begitu bonobo itu dikasih cermin, bonobo itu akan cenderung untuk masuk ke dalam cermin, mengamati dirinya di dalam cermin. Dan yang ada sebuah penelitian lanjutan, bonobo-bonobo yang hanya sendirian, ya, akan cenderung untuk berada di hadapan cerminnya terus-menerus. Mau apa yang dikatakan? Tentu orang mau membandingkan manusia dengan bonobo. Benar, saya mau membandingkan. Kan tidak bisa apple to apple, ya benar. Tetapi lihat, kira-kira apa kelakuan manusia yang seperti yang ditunjukkan oleh bonobo itu? Sama. Ketika kita menghadap layar, cermin, dulu cermin ya, sekarang layar. Ya. Kita melihat diri kita di situ. Kita mengamati diri kita di situ. Kita senang akan diri kita di situ. Ada kepuasan tersendiri, tetapi lupa adanya yang lain. Hanya ketika cermin itu diangkat, baru kita bisa mulai berinteraksi dengan yang lain. Apa sih yang mau ditunjukkan dengan hal sama yang terjadi di dalam hidup kita? Ketika layar itu menggambarkan diri kita, lihatlah Instagram, lihatlah Facebook. Facebook sudah tidak terlalu lagi bagi anak-anak muda. Instagram, mereka lihat diri mereka full filter, ya, kulit hitam jadi cerah, glowing, ya, tidak ibu-ibu umur 50-an jadi bayi, kulitnya punya seperti kulit bayi dan seterusnya. Anda bisa bayangkan apa sih yang terjadi, sama seperti apa yang terjadi di bonobo. Ketika Anda main dengan layar itu dan Anda lihat diri Anda terkesima, Anda ada di situ terus, dan Anda menjadi sosial. Layar itu perlu dicabut supaya apa? Anda punya interaksi manusiawi lagi. Ya. Dan itu perjumpaan yang benar. Saya selalu mengatakan ini zaman di mana banyak orang narsis atau generasi orang-orang narsis muncul. Tahu cerita asal kata narsis? Nah, narsis itu sebuah cerita dari pangeran yang bernama Narcissus. Ya, pangeran itu sedemikian cakapnya, ya. Dan dia suka melihat dirinya bercermin. Suatu hari dia pergi ke telaga di mana airnya sangat jernih dan dia melihat dirinya ada di dalam telaga itu. Ya. Dan dia begitu terpesona dengan dirinya, gambarnya yang ada di dalam telaga itu, sehingga dia nyemplung tanpa sengaja, jatuh, dan dia tidak berhasil untuk keluar dari telaga itu, mati di situ. Dan itu cerita Narcissus itu sebagai gambaran di dalam diri kita juga. Ketika kita melihat diri kita di layar dan kita terkesima, sibuk dengan gambaran diri kita yang di layar, yang parahnya lagi, fake semuanya, palsu semuanya, kita itu narsis. Kita nyemplung di dalam layar. Ya, kita itu jadi narsis. Narcissus itu, cerita Narcissus itu sama, menggambarkan betapa kita itu
Orang zaman sekarang nyemplung di layar. Kalau dia nyemplung di telaga, kita nyemplung di layar. Problemnya bahwa Narsisus lebih baik sedikit dari kita karena apa? Dia justru benar-benar melihat wajah aslinya yang ganteng luar biasa itu. Kita palsukan diri kita semua di layar. Dan kita senang dengan kepalsuan itu. Dan apa yang terjadi lebih parah dari itu, kita tidak peduli dengan yang lain. Generasi narsis. Tapi orang tua juga sama. Ya, orang tua juga sama. Anak-anak kita jadi seperti ini karena ketiadaan cinta dari orang tua. Ya, tidak peduli, yang sibuk dengan dirinya karena HP juga. Pernah lihat nggak kalau masuk ke restoran, satu keluarga, bapak, ibu, anak, begitu pesan makanan selesai, langsung HP dikeluarin, main HP semuanya. Astaga naga, saya bilang, celaka Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau mati saja ngumpulin murid-muridnya untuk makan bareng, cerita, ya, memberi ketetapan, dan semuanya menjadi bermakna. Makan malam di Kamis Putih itu, ya, mau mati saja Tuhan Yesus panggil murid-muridnya semua supaya apa? Ada momen bersejarah. Buatlah keluargamu, perjamuan-perjamuan dalam keluargamu itu seperti perjamuannya Yesus gitu loh. Bawa ya HP-nya dilepas. Perjumpaan. Cinta itu butuh perjumpaan. Kalau Anda tidak pernah berjumpa dengan yang lain, Anda tidak akan pernah sungguh-sungguh bisa mencintai. Ya. Oke lah, baik. Dan cinta itu identitas murid. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Cinta itu identitas kemuridan kita. Jadi jangan ngomong bahwa kamu adalah orang Katolik yang sejati kalau di meja makanmu kamu tidak pernah bisa menunjukkan perjumpaan yang pada akhirnya juga mewujudkan cinta itu. Buatlah hidupmu dalam perjumpaan untuk mewujudkan cinta. Perjumpaan yang real. Ya. Cinta persaudaraan ekspresi taat pada kebenaran. Jadi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Pak, saya sudah ngomong 4 jam lebar. Sudah, saya mau segera tutup saja ya. Nah, gereja dan cinta. Gereja ada karena Tuhan adalah cinta, yang adalah cinta. Dan dengan demikian misinya adalah mewartakan, menyebarkan cinta Tuhan itu kepada dunia. Pertama-tama dalam internal gereja, karena kita harus menjadi persekutuan kasih, karena datang dari Tuhan yang adalah kasih atau cinta itu. Dan yang kedua kepada dunia, menguduskannya. Kita punya panggilan untuk menguduskan dunia. Ya, sebagaimana Allah Putra adalah pemberian diri Allah Bapa yang terbaik bagi dunia, demikian pula Roh Kudus adalah pemberian diri terbaik Allah Putra kepada gereja. Ya, kita hidup harus dibimbing oleh Roh Kudus, ya, bukan roh jahat. Ya, dan ingat bahwa kalau mau benar-benar hidup di dalam kasih, kita harus mau taat. Taat pada siapa? Pertama-tama taat pada Roh Kudus yang membimbing, suara hati nurani yang mengarahkan kita kepada kebaikan yang akan hidup yang lain dan hidup bersama, ya. Dan juga taat pada sabda Allah, firman di mana Tuhan menyatakan dirinya itu. Nah, ini sudah mau selesai. Allah Tritunggal, komunitas 3 pribadi dalam sebuah kesatuan. Curahan kasih Allah itu dalam bentuk Sang Putra datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan ciptaan lain. Allah yang membentuk dan menjadi formasi gereja dengan turunnya Roh Kudus. Ingat, Pentakosta itu di mana murid-murid berani mewartakan siapa itu Yesus kepada orang-orang di Yerusalem. Dan di situ kita tahu bahwa gereja mulai hadir secara nyata. Dan gereja itu komunitas cinta.
Murid-murid setelah ditinggal Yesus, mereka bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama dan dengan beberapa perempuan, Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Ingat ketika di Pentakosta para murid menjadi pewarta, ya. Jadi dari gereja yang komunitas cinta, gereja menjadi pewarta cinta, ya. Dan hari ini gereja hidup dalam semangat para rasul, ya, mewartakan Yesus dan menghidupi kebersamaan dan dunianya sebagai garam dan terang. Itu kita, ya, harusnya. Jadi gereja adalah persekutuan cinta yang relasinya pertama-tama dengan Tuhannya sebagai landasan, dan kemudian dengan sesama sebagai persekutuan orang beriman yang terarah pada pengudusan dunia. Jadi gereja adalah penopang cinta karena berlandaskan pada cinta yang besar itu, yaitu Tuhan sendiri. Saya pikir itu dulu, ya. Terima kasih. Pertanyaan? Ada yang ngechat? Nah, Oh, mau boleh pengumuman dulu, Mo? boleh, silakan. Iya, pengumuman dulu ya, Mo. Terima kasih buat presentasinya. Setuju, Mo. Bagus sekali presentasinya. Teman-teman, buat teman-teman yang ingin berbagi berkat untuk mensupport kelas-kelas online, kelas online WKICU atau aktivitas WKICU yang lain, Anda bisa mengirimkan cek payable ke Marcella Raharjo di alamat berikut ini, atau bisa juga Anda Zelle di alamat bendahara@wkicu.org. Terima kasih buat teman-teman yang memberikan berkatnya selama ini. Terima kasih banyak, sangat membantu. Berikutnya, minggu depan tanggal 16 Oktober kita akan bertemu lagi dalam IEB sesi ke-6 yang judulnya adalah Menyelingkuhi Tuhan. Pada jam yang sama, harinya juga tetap hari Minggu dan akan pakai Zoom link juga ya teman-teman. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Mau udah ada satu pertanyaan, saya bacakan ya, Mo? Silakan. Iya. Mo, ini pertanyaannya, kalau kita masih dalam perkawinan, tapi merasa kehilangan makna perkawinan, gimana mengatasinya? Kalau Romo bisa jawab, kan Romo pasti juga banyak dengar dari orang. Silakan dijawab yang versi perkawinan. Tapi kemudian ada lagi nih pertanyaannya, kalau Romo sendiri, karena Romo tidak menikah, apa yang Romo lakukan kalau Romo kehilangan makna dalam panggilan Romo? Apa yang Romo perbuat supaya makna panggilan itu Romo dapatkan kembali? Baik, Lucy. Saya jawab dua-duanya langsung ya. Jadi karena jawabannya kurang lebih sama. Baik Oke. menikah maupun orang yang hidup selibat itu semuanya punya dalam sebuah bentuk perjanjian. Ya, ingat dalam bentuk perjanjian. Jadi kalau orang-orang yang hidupnya religius itu punya janjinya kepada Allah, gitu ya, dalam artis langsung. Jadi hidup religius itu mau menggambarkan apa yang akan terjadi setelah kematian, di mana orang tidak kawin dan dikawinkan. Tapi bukan berarti bahwa perkawinan itu tidak punya makna. Begini ya, saya selalu percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus soal kemuritan itu juga berlaku di dalam hidup berkeluarga ataupun hidup selibat. Barang siapa hendak mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi untuk mengikuti Yesus ada dua tahap, dua langkah awal yang harus kamu lakukan. Menyangkal dirimu dan memikul salibmu. Ya. Salib tidak boleh, saya tidak bilang memikul dosa, atau Yesus tidak pernah bilang memikul dosa, itu lain ya. Memikul salib berarti ada derita di mana itu perlu untuk kebaikan bersama atau kebaikan yang lain. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Menyangkal diri ya jelas, kalau hidup perkawinanmu punya kehilangan makna, itu mungkin
kamu tidak pernah melihat atau mengalami perjumpaan atau cinta yang benar-benar tulus, kamu hanya berpusat pada dirimu semata, sehingga kamu butuh untuk menyangkal dirimu dulu, apa yang bisa kuusahakan supaya di dalam keluargaku, lewat penyangkalan diriku, lewat kemauanku untuk berkorban, lalu keluargaku menjadi lebih baik lagi. Dan itu semua orang harus melakukan seperti itu, dan itu kemuritan. Saya juga sama. Kalau tiba-tiba hidup saya kering, serasa tidak punya makna, jadi ngapain jadi romo, ngapain jadi religius. Bukankah kita semua pernah jenuh? Dan kejenuhan itu bukan tempat di mana kita membuat keputusan. Ingat, ini saya harus kembali ke dalam latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Ketika kamu sedang desolasi, desolasi itu berarti kekeringan rohani di mana Tuhan serasa tidak ada. Dan ketiadaan Tuhan itu paling gampang dilihat di mana? Ketika kita tidak merasa punya makna di dalam hidup kita, atau apapun yang kita lakukan, atau apapun yang kita hidupi, di situ kekeringan, dan itu yang disebut desolasi. Aturannya gampang. Kalau kamu sedang desolasi, kamu tidak boleh membuat sebuah keputusan apapun yang membatalkan keputusanmu yang dibuat di dalam batin yang tenang dan damai. Ya. Yang kedua, bertahanlah. Ya, kalau ketika kamu cek baik-baik ternyata bahwa itu tidak datang dari kesalahanmu. Tapi yang ketiga itu bukan berarti yang terakhir yang paling tidak penting. Bukan, yang ketiga ini sangat penting. Lepas dari yang satu dan dua, ya. Coba cek dirimu. Jangan-jangan kamu yang membuat masalah itu, yang membuat desolasi terjadi di dalam hidupmu. Kan saya selalu bilang, it takes two to tango. Kalau kamu punya masalah di dalam keluargamu, itu butuh dua orang untuk bikin itu, untuk menari tango itu butuh dua orang. Ya, it takes two to tango. Dan coba kalau ada masalah yang membuat hidupmu berada dalam desolasi, Santo Ignatius Loyola selalu ngomong, cek. Dia malah lebih dahulu nih. Dia cek, jangan sampai dirimu yang lalai, dirimu yang loyo, dirimu yang tidak benar, tidak mau ikut Tuhan. Baru setelah itu dia ngajari orang yang nomor 2 tadi, ya, bertahan kalau itu tidak datang dari kesalahan. Kemungkinan besar Tuhan mengizinkannya supaya kamu bertumbuh lagi oleh karena derita itu. Kehilangan makna itu sangat besar, deritanya itu sesuatu yang makna itu penting dalam hidup kita, dan itu harus kita sadari sungguh-sungguh. Orang tidak bisa hidup tanpa makna. Ya, saya pikir itu dulu deh dari saya. Harus mulai cek diri sendiri. Saya kontribusi apa di dalam masalah saya? Itu Ignatius ngomong itu yang pertama kali, ya. Dari ketika menghadapi kondisi desolasi harus cek. Jangan-jangan saya yang punya masalah. Yang kita lakukan seringkali adalah menunjuk sumber masalahnya di pribadi orang lain. Dan itu problem besar. Kita cepat-cepat menunjuk ke orang lain. Tapi Santo Ignatius bilang kamu harus cek, jangan sampai kamu yang lalai, kamu yang jadi sumber desolasi itu dan seterusnya. Ya. Dan jangan pernah membuat keputusan mendasar, keputusan besar apapun ketika kamu merasa kehilangan makna hidupmu atau dalam desolasi. Itu dulu deh. Itu berlaku untuk saya, berlaku untuk siapapun yang dalam hidup berkeluarga, saya pikir. Oke, Romo, makasih. Teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya langsung juga bisa silakan langsung unmute mikrofonnya. Mau sambil menunggu,
Tadi Romo kan bilang keluarga adalah sel-sel terkecil yang membentuk gereja. Eh, saya tuh berapa hari ya belakangan ini tuh sering lihat mau ada lagi anak-anak muda tuh mau yang merasa dia tidak mau menyebut gendernya dan tersinggung kalau ditanya gendernya. Jadi ada anak-anak muda, kelompok anak-anak muda yang nggak mau kerja di suatu company karena kalau masuk suatu company nanti dia isi form, dia harus ditanya seksnya apa gitu. Jadi dia marah kalau ditanya seksnya. Mereka klaim mereka tuh nggak punya gender mau. Dan mereka apalagi mau ikut yang tadi dibilang di Efesus itu lebih jauh lagi ya taat dan segala macam. Kok rasanya makin pusing ya Mo? Sel-selnya makin banyak yang rusak. Romo pendapatnya gimana Mo? Itu problem dunia barat yang cepat atau lambat akan masuk ke dalam dunia kita. Jadi, itu pertanyaannya, saya itu saintifik enggak ya? Orang-orang yang hidup di dalam ideologi yang non-binary itu, non-binary itu berarti tidak lelaki, tidak perempuan, itu tidak tahu apa yang mereka katakan, karena mereka tidak jelas-jelas tidak melihat bahwa apa biologi kita itu punya sangkut pautnya dengan gender kita. Jadi begitu kamu berkelamin jantan, kamu akan dianggap sebagai lelaki. Bahwa itu tebakan awal. Bahwa nanti di dalam proses perjalanannya kita nggak pernah tahu ya. Tetapi bahwa tebakan awal seperti itu, dan setiap orang harusnya menebak dirinya awal seperti apa yang ditunjukkan dalam biologinya. Itu sebuah kenormalan. Bahwa saya pertama-tama kalau orang tua saya lahir, saya berkelamin lelaki, ya jelas ini anak lelaki. Bagaimana kamu bisa mengatakan, oh gendernya belum tahu. Oke, gender itu social construction, itu versi mereka ya. No, gender itu tidak hanya social construction. Gender itu related to our biology. Jadi tidak serta-merta hanya, oh saya ingin jadi mohon maaf ya, homoseksual, lalu saya bisa jadi homoseksual. Ya nggak bisa. Tidak, it's not that easy. Kalau saya hanya ngomong bahwa saya bisa jadi homoseksual, lalu saya jadi homoseksual saja. Not that easy. Kita itu lupa. Jadi gini ya, klaim itu lebih seperti ideologi bahwa you can be anything you want. Di TikTok kita tahu bahwa ada yang sudah jadi serigala sekarang. Saya adalah serigala. Bingung juga ini. Jadi jangan ngomong soal gender ya. Ini bahkan identitas manusiawimu pun kamu bisa pertanyakan. Saya ini sebenarnya serigala yang terperangkap di dalam tubuh manusia. Lo ada loh di TikTok itu anak muda kita. Terus dia melolong. Anda bisa bayangkan betapa kacaunya dengan ideologi yang seperti ini bahwa it's nothing to do with your biology. Ya, itu sesuatu yang salah dan itu ideologi kita percaya ya dalam itu hanya apa itu blind faith gitu ya, itu iman yang buta yang tidak yang pokoknya mainstream ngomong apa jadi seperti itu, dan mau merombak semua yang tradisional semuanya mau dirombak semua, dan itu menimbulkan sebuah kegelisahan. Nah, yang paling lucu kan dia orang-orang yang yaitu ideolog. Ideolog itu berarti kamu sudah percaya hal ini dan tanpa perlu cari landasan saintifiknya. Kamu hanya percaya saja. Ya. Kita tahu bahwa kalau umpamanya beberapa obat-obatan itu bisa dipakai untuk pria, tapi tidak bisa dipakai untuk perempuan. Bisa ada, dan itu apa? Menunjukkan betapa pentingnya kita punya biologi di dalam hidup kita. Jadi sekarang semua yang berhubungan dengan biologi, which is a science gitu ya, itu diignore semua. Yang penting apa? Saya punya
saya punya cara pandang terhadap dunia. It's about social construction. Ya, merely. Jadi agak susah ya kalau ngomong seperti itu. You can be anything you want gitu. Well, ya good luck with that gitu ya. Karena apa? Kamu nggak bisa jadi seperti apa. Kamu tiba-tiba saya adalah Garuda Sakti, ya Garuda Kencana yang menjelma di dalam tubuh manusia. Ya, you can say that, tapi you cannot be Garuda Kencana. Your biology constrains you. Itu gampang. Biologi kita memberi batasan dalam hidup kita. Whether you like it or not, your biology, you depend on your biology. Kamu nggak pernah. Saya bilang satu hari saya adalah naga, cuma dalam wujud manusia. You can say that. Tapi apa is it the truth? Enggak. Saya bukan naga. Kalau saya klaim bahwa saya naga, bukan berarti saya naga benar. Kenapa orang bisa ngomong bahwa Effendi bukan naga? Ya, tampangnya manusia kok. Bagaimana kelakuannya manusia kok. Ngomong bahasa manusia kok bisa mengklaim naga. Saya ketawa saja. Tapi itulah ideologi. Ketika kamu punya ideologi, kamu itu seperti punya blind faith. Ya, dan kamu bisa. Dan celakanya anak-anak kita itu yang saya bilang, orang tua, mohon maaf ya, kamu tidak sedang mendidik anakmu ketika kamu membuat setan segi empat itu adalah pengasuh anak-anak. Karena anak-anak kita bisa mencari ide-ide apapun di luar sana dengan setan segi empat itu. Itu sebenarnya bukan setan. Itu sebenarnya sarana, tapi jadi setan ketika itu menjadi setan ketika itu berada di tangan hampir 24 jam. Ya, itu menjadi setan, idol, ya, idola, ya, itu sesuatu yang diminati dan sangat. Pernah lihat tidak beberapa anak ketika diambil HP-nya menangis, ya, menangis tidak terima, marah kepada orang tua, which is true. Kamu bukan lagi orang tuanya. Itu HP itu orang tuanya. Ya. Ya, Agem mau nanya apa? Saya mumpung Agem mau bertanya nih, saya lanjut aja dulu. Ya, Agem. Baik. Ya, baik. Terima kasih Romo. Thank you Lucy. Begini Romo, memang benar sekali dikatakan Romo bahwa penyakit atau setan saat ini itu mungkin di ya zaman teknologi IT saat ini adalah si segi empat itu, entah iPad, entah handphone, entah apapun. Kekhawatiran saya dari dulu sudah besar bahwa waktu saya, perhatian saya terhadap hal-hal yang harusnya yang prioritas itu tergeser karena keasikan saya dengan gadget itu, dengan handphone, dengan iPad, dengan itu ya. Tetapi tidak terlalu, mungkin saya tidak menggubris karena itu untuk saya melihat semua orang begitu gitu loh. Tetapi ketika saya punya anak, itu menjadi ketakutan utama buat saya Romo, karena saya tidak mau, karena saya seperti yang Romo lihat, sering di jalan kita lihat orang satu keluarga kumpul, mereka semua buka handphone mereka, tidak ada yang bicara. Bahkan saya ketemu di sini beberapa tante-tante, kalau ke restoran itu jalan sama cucunya atau sama anaknya bawa cucunya semua main game. Terus di restoran itu Romo, kumpul ketemu dengan neneknya, ketemu dengan kakeknya, dan dengan keluarga, anak-anak cucu-cucunya itu main game. Terus saya tanya, ya daripada ganggu ya, kalau begitu mereka tenang. Saya agak apa ya, alasannya agak, aduh, ketenangan orang. Kenapa Romo? Klise. Iya betul. Klise, dan kalau saya pikir lagi bahwa ketenangan, berarti orang tuanya kan yang mau merasa tenang. Mereka tidak sadar bahwa kerugian apa yang akan mereka hadapi
mereka bisa tenang saat ini waktu anak-anak kecil. Anggaplah anaknya 5 tahun mengganggu mereka, tapi mereka merusak masa depannya berapa puluh tahun anaknya. Coba mereka kalau bisa lihat, saya pikir mereka tidak melihat itu. Itu jadi selalu jadi pelajaran. Terus saya kalau pulang sekolah, saya jemput anak saya setiap hari. Itu saya lewat di sini, lewat sekolahan negeri, bisa kali 3-4 sekolahnya. Itu mereka keluar, itu masing-masing berjejer, tidak bicara. Ya ada yang bicara, tapi nggak banyak. Yang banyak tuh berjejer masing-masing pada sibuk dengan handphonenya. Saya takut sekali, Romo. Saya pikir ini setan, ini jahat. Saya teringat bahwa dulu saya merokok, Romo. Saya tahu itu tidak baik untuk saya. Itu tidak baik dan itu buat kesehatan saya sangat amat tidak baik. Hal yang saya lakukan waktu itu adalah saya membenci rokok. Sebelum saya berhenti, saya benci rokok. Saya anggap itu musuh saya harus berperang melawan rokok. Karena itu setan, dalam arti saya bisa artikan bahwa itu setan, saya harus hindari itu. Jadi saya tidak persoalin dosa apa yang saya lakukan, pokoknya saya harus hindari itu dulu. Itu dosa besar, itu setan, saya hindari rokok. Sampai akhirnya saya bisa berhenti. Ketika saya berhenti rokok, ya syukur keponakan saya pun, saya lebih mudah untuk menasihati keponakan saya untuk tidak merokok. Dan ya puji Tuhan, syukur saya punya ponakan laki 2 sama sekali tidak merokok. Karena saya lebih bisa menjadi contoh buat dia. Lalu saya kembali ke soal handphone ke anak saya. Saya ambil teori saya seperti rokok, saya harus benci handphone dulu, Romo. Karena saya begitu tergantungnya dengan handphone. Kita pikir apa sih yang kita dapat? Apa kabar? Di mana kamu? Kalau kita bilang apa sih yang kita omongin? Tidaklah penting, tidaklah merubah, tidaklah apa. Dan kalau kita bandingkan bahwa waktu kita sebetulnya perhatian kita buat anak, buat istri, atau apalagi kita asik dan semua anak kita juga asik, kita kehilangan keintiman keluarga, kita kehilangan hubungan, interaksi yang sesungguhnya. Jadi saya pikir apa sih pentingnya itu? Jadi saya mulai membenci handphone. Dan itu saya rasakan saya mulai berusaha menanamkan kita kalau mau tidur tidak boleh ada handphone. Kita makan tidak boleh ada handphone. Kita acara keluarga makan di luar tidak boleh. Saya juga harus tegas. Saya juga harus keras sama diri saya sendiri. Jadi mau apapun saya nggak boleh angkat, apapun itu saya nggak boleh lihat handphone saya gitu loh. Nah, lalu ketika saya melihat bahwa ya sekarang pelajaran juga anak saya juga perlu iPad kan, Romo, perlu ya pelajaran bisa lihat di Google kan apapun ada. Ya tadi Romo bilang bahwa dari alat itu, dari komputer, dari handphone, iPad kita bisa melihat dunia. Dan siapapun bisa memasukkan paham ke situ, termasuk yang Romo bilang tadi, ideologi nggak ngejelas, yang dasarnya nggak jelas tadi. Nah, kemudian saya menghubungkan bahwa anak-anak kecil itu kan kita tidak tahu pada saat dia ada PR atau pada saat dia ingin mencari informasi dari gadget itu, dari iPad atau dari si setan kotak itu, dia bisa aja search. Karena saya juga kaget waktu itu anak saya mau lihat YouTube tentang slimy, bikin slime, bikin mainan-mainan dari slime itu, Romo, di video itu. Terus ya bisa jadi ada kayak apa yang nggak jelas gitu loh, Romo, di sebelahnya video-videonya. Dan juga ya itu bagaimana ya, saya ini lihat bahwa apakah tadi kalau lihat gereja adalah penopang, dalam artian penopang kita, penopang apapun, saya melihat bahwa Romo tadi katakan bahwa ada si setan kotak itu. Saya berharap saya memasukkan anak saya di sekolah Katolik, paling tidak bisa sedikit membantu dalam anak saya bisa melihat sesuatu dalam kerangka keimanan Katolik. Tetapi saya juga jujur saja, 100% juga tidak yakin. Saya tidak yakin bahwa itu, apalagi pernah saya tanyakan pada seorang Romo. Waktu itu Romo Plinio ke sini, dia kan mengambil pendidikan edukasi kan di sini sekolah. Itu sebetulnya tanggung jawab siapa sih?
mengenai pembentukan iman dari anak-anak, atau di keluarga untuk paling tidak memberi pendidikan pemahaman anak gitu. Apa ini tanggung jawab siapa sih? Sekolah kah? Kebetulan anak saya sekolah Katolik. Gereja kah? PRI tempat saya. Karena kalau balikin ke keluarga lagi, seberapa mampu kita, seberapa kuat keluarga, dalam artian apalagi orang tuanya juga sudah termakan ideologi dan sudah termakan teknologi yang pada akhirnya keimanannya juga sudah menipis. Sepertinya kita kalau dibebankan ke orang tua, kita tidak sanggup untuk berjalan menegakkan keimanan di keluarga. Apa tindakan gereja atau apa ininya gereja ya Romo, melihat tadi hal-hal tadi yang kita lihat ini bahaya, ini untuk ini sampai ada kesalahan ideologi yang ini. Apa tindakan gereja Romo untuk bisa tetap bahwa gereja menjadi penopang untuk segalanya, begitu Romo? Ya, terima kasih Romo. Paling tidak seminggu sekali kamu bawa anakmu, istrimu ke gereja, berjumpa dengan yang lain, berinteraksi dengan yang lain, merayakan sesuatu yang transenden, yang melampaui hidup kalian, dengan pergi ke gereja, berdoa di sana, merayakan komuni di sana, dan seterusnya. Saya pikir perjumpaan-perjumpaan manusiawi seperti itu juga tetap perlu untuk dilakukan, walaupun kita tahu bahwa tantangannya sudah semakin berat. Kalau saya lihat Agem dengan anaknya ngajari main musik, apa segala macam, which is very good ya. Menurut saya itu sesuatu bagaimana kita memberikan cinta itu dan menghadirkan cinta di dalam keluarga. Agem ini suka ngasih suka pamer ke saya kalau dia lagi main dengan si Kirana itu ya. Jadi tapi memang itu musik ataupun hobi bisa mengalihkan dari setan-setan kotak itu Romo sebut sesungguhnya. betul. Dan itu yang harus dilakukan. Setiap orang tua harus punya cara untuk membuat anaknya tetap berada di dalam lingkaran atau persekutuan cinta di rumah ya, pertama-tama ya. Tadi kan selnya kan bilang rumah. Apakah sekolah penting? Sekolah juga penting. Tetapi kita harus ingat bahwa yang di rumah itu penting, karena di sekolah dia hanya beberapa jam, di rumah dia bisa lebih banyak daripada jam-jam yang dia habiskan di sekolah. Dan interaksinya sederhana seperti yang Agem bilang, tidak ada HP di ranjang. Dan itu juga saya tegaskan kepada diri saya. Tidak ada HP di ranjang. Tidak ada HP ketika saya makan. Itu dua hal, menurut Anda itu sederhana, tetapi coba Anda lakukan ya di dalam hidup Anda. Itu dampaknya besar loh. Dulu ketika saya pegang HP di ranjang, harusnya saya tidur bisa 8 jam, jadi kurang 6 jam, 5 jam. Karena apa? Di HP masih bisa nonton ini dan itu dan itu. Sekarang tidak ada. Begitu naik tempat tidur, tidak ada HP. Jauh. Lalu apa? Ya tidur, sudah selesai, bangun lalu lebih segar sekarang. Dan coba Anda bayangkan ya, hal-hal kecil yang seperti itu sungguh-sungguh membentuk diri Anda sebagai orang yang lebih baik loh. Pernah baca buku Atomic Habit belum? Nah, bahwa kita seringkali berusaha untuk mengubah sesuatu yang besar-besar di dalam hidup kita. Nggak perlu. Lihatlah kebiasaan-kebiasaan kecilmu, dan kamu set kalau ini umpamanya bangun tidur, ku terus berdoa, ku terus membayangkan, bermeditasi sedikit, kontemplasi sedikit, membayangkan apa yang akan aku lakukan sepanjang hari ini. Sebuah kebiasaan kecil, tetapi pengaruhnya besar sekali di dalam hidup saya. Saya praktekkan, saya belajar juga ya. Ya belajar dari saintis ya. Jadi kita ngomong itu scientific. Dia bilang, you want to have a good day, you just do it. Apa? Bayangkan apa yang kamu lakukan, bayangkan dengan cara pandang melihatnya positif dan sebagainya. Dan lihatlah,
Ketika saya hari ini bangun, saya berdoa Bapa kami sekali, lalu saya pagi ini saya mau ketemu dengan orang-orang dari WKIC. Dan saya mau merasakan energi yang besar berjumpa dengan mereka. Coba bayangkan itu semua. Satu hal kecil, itu less than 1 minute. Tapi you would have a great day. Gitu ya. Karena apa? Karena sudah di-set di sini sejak pagi. Bangun tidur, sudah di-set di kepala. Well, itu you make a positive habit ya, a small one. Tapi kamu juga perlu remove beberapa habit yang kecil-kecil yang negatif itu. Yang ketika kamu ngomong apakah ini dosa? Tidak dosa. Bawa HP ke ranjang itu tidak dosa, tidak ada dalam 10 perintah Allah. Ya, bawa HP ketika makan itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Tetapi kalau kamu melakukan itu terus akan punya dampak negatif di dalam hidupmu. Dan tidak pernah sadar bahwa apa? Well, you want to be a better person, nggak usah kamu ngomong soal resolusi tahun baru. Tiap hari adalah sebuah kebaruan. Yang perlu kamu lakukan adalah cek habitmu yang kecil-kecil, yang tanpa kamu sadari bahwa itu akan menghambat hidupmu. Dan kamu perlu remove itu dan tambahkan 1 atau 2, nggak usah banyak-banyak. 1 atau 2 hal baru yang akan kamu jadikan habit. Ya, in the long term, you will get the result, a big one, ya, benar. Dan coba baca buku The Atomic Habit saja, ya, itu gampang. Kita itu mau berubah, nggak usah nunggu tahun baru terus bikin listnya banyak, A, B, C, D, E, F, omong kosong. Siapa yang tiap tahun bikin resolusi? Saya yakin banyak, ya. Dan listnya banyak, omong kosong. Kamu hanya perlu bikin 1 atau 2. Dan tidak perlu tunggu tahun baru. When you realize this one is bad, this one is good, do it. Yang small one, nggak usah yang gede-gede, nggak usah tunggu momen. Kita butuh momen, butuh. Ada saatnya kita akan butuh momen. Tetapi hidup kita tidak bisa menunggu sampai tahun depan. You want to fix your life, your family, ya, buat sebuah kebiasaan baik bersama di dalam keluarga. Bagi dirimu dulu, terus kebiasaan baik yang small one, kecil-kecil, ya. Jadi umpamanya, ya, selama ini kita makan selalu pegang HP, sekarang kita makan tidak usah pegang HP. Kita mau ngomong, enjoy others, ya, gitu ya, menghargai kehadiran yang lain dan seterusnya. Orang tua zaman sekarang tidak bisa menunjukkan cintanya. Mereka sangka bahwa itu kan selfish sebenarnya. Kenapa? Mereka nggak mau repot, maka anaknya dijejelin setan kotak. Itu segi 4 itu terus. Ya, itu selfish. Itu benar apa yang Agam katakan. Ya, nggak mau repot. Dan inilah yang dikatakan Yesus. Maka saya itu senang ya. Yesus itu kalau ngomong itu sesuatu yang mendasar di dalam hidup kita. Ini yang dikatakan Yesus. Masuklah ke dalam jalan yang sempit, melalui pintu yang sempit dan sesak itu. Karena luas dan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Apa yang dikatakan Yesus dengan itu? Kamu harus pilih yang sesuatu yang tidak menyenangkan supaya bisa selamat. Karena ketika kamu milih yang menyenangkan, yang lebar, terbuka, dan dunia menawarkan itu terus-menerus, sekarang lebih gampang lagi, bisa diklik, kamu dapat instant gratification. Ya, lihat wajahmu yang fake di situ ada, lihat like-nya yang nggak tahu benar-benar mereka suka atau mereka hanya ya sudahlah daripada nggak ada ya sudah like gitu. You feel great gitu ya. Tapi itu instant gratification. Kalau kamu punya fokus di situ, anak-anak kita, bagaimana kamu bisa fokus dengan yang long term? Umpamanya yang nggak usah long term, yang jangka menengah. Setiap semester saya punya IP harus di atas 3,75 atau 3,8, di atas 3,8. Saya maintain supaya nanti saya kalau S2 saya bisa lamar ke UC Berkeley atau lamar ke Harvard atau ke Oxford di Inggris. Karena apa?
Karena mereka kalau di bawah 3,8 mereka langsung buang saya punya aplikasi. Itu goal yang jangka menengah seperti itu. Pertanyaan saya, apakah anak-anak kita berani, ada yang melakukan itu? Mungkin ada, tapi nggak banyak. Yang lainnya sudah terpana dengan setan segi empat. Instant gratification buat apa? Saya pernah masuk ke kelas agama Katolik di UGM. Sekarang kamu bayangkan, 4 tahun lagi, mereka masih anak-anak lulus SMA, ya. 4 tahun lagi kamu berdiri di podium dengan toga, dan jangan lupa ada selendang di sini yang menunjukkan bahwa kamu cum laude. Pernah nggak? Nggak pernah ada satupun. Padahal itu penting, saya bilang. Ketika kamu tidak punya tujuan besar dan mau berjuang, mengupayakan supaya itu terjadi dalam hidupmu, ketika kamu naik panggung nanti, rasa bangga, puasmu itu ya sedang-sedang saja. Karena tidak ada perjuangan, jerih payah, keringat, dan cucuran air mata sampai kamu naik kepada podium di podium itu. Tapi itu kata-kata Yesus. Saya bilang, saya kutip kata-kata Yesus. Kamu mau binasa, masuklah ke dalam jalan yang besar, luas, yang menyenangkan itu. Dan itu banyak dunia kita menawarkan seperti itu. Kamu mau menikmati keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, Yesus bilang kamu harus masuk melalui pintu yang sempit dan sesak itu. Tidak semua orang bisa, mau. Karena apa? Mereka lebih memilih jalan yang luas dan lebar yang menyenangkan itu. Dan itu kebenaran kata-kata Yesus. Saya selalu percaya bahwa Yesus kalau ngomong pasti ada relevansinya di dalam hidup kita. Barang siapa tidak mau masuk ke dalam pintu yang sesak itu, dia tidak akan melihat hidup. Dan itu saya percayai. Maka di dalam hidup itu bukan soal enak atau tidak enak. Kalau seperti itu, maka kita ini jadi anak kecil. Hidup itu soal selamat, bahagia, sejahtera. Dan itu sayangnya tidak ada di jalan yang lebar, luas itu. Adanya di pintu yang sempit dan sesak itu. Kita harus berjuang untuk masuk situ. Saya selalu bilang kepada anak-anak muda, bayangkan kalau kamu di podium dan namamu dipanggil, umpama Andreas Agem, gitu ya. Andreas Agem lulus dengan terhormat, IP 3,93 umpamanya. Ya. Ada loh, saya kan beberapa kali mengikuti wisuda, jadi saya tahu. Gitu. Ya. Jadi bayangkan betapa bangganya dirimu, puasnya dirimu, seperti semua perasaan meluap-luap. Ya. Tapi itu kan tidak datang dari kesenangan yang kamu bangun tiap hari. Itu justru datang dari kesulitan yang perlu kamu hadapi tiap hari, dari hari ke hari selama 4 tahun. Dan ketika kamu naik di podium itu bukan hanya kamu bangga meluap, begini, kamu tahu masa depanmu akan sangat menyenangkan, punya arti besar. Karena apa? Begitu kamu 3,9 berapa, kamu cari beasiswa, mau ke luar negeri, mau apa, itu akan sangat mudah bagimu. Dan bukankah itu hidup yang pantas untuk dihidupi? Saya tanya pada anak-anak muda seperti itu. Tapi kalau kamu sibuk dengan likes yang ada di IG tiap saat 24 jam itu 20 jamnya untuk IG, you already failed even before you start your journey. saya bilang gitu. Ya, tapi itulah dunia kita ya. Dan masalahnya orang tua kita itu, mohon maaf, saya tuh jengkel sekali kalau lihat di mana-mana. Iya, tapi itulah, ampuni mereka Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Itu kata-kata Yesus persis. Mereka merusak anak-anaknya sejak balita. Ya.
sejak balita. Karena apa? Karena tidak mau masuk jalan yang sempit dan sesak itu. Padahal disitulah keselamatan, kehidupan itu ada. Oke, cukup. Saya hanya mau menegaskan apa yang dikatakan oleh aku. Terima kasih, Romo. Ya, Baik, makasih Romo. Teman-teman yang lain, apakah ada yang masih mau ditanyakan atau disampaikan ke Romo Effendi? Iya, thank you Lucy, Romo. Silakan. Nomor 1 bukunya namanya apa, Mo? Buku Atomic Habits. ATON apa M? Atomic Oh, pakai C. Ini atom ya. Atomic Habit ya, oke. Ya. Saya mau cerita ya Romo, kayak Agem ini, tapi saya ceritanya setan FB. Saya umur 50 lebih, tapi masih itu setannya bukan buat anak muda aja, tapi untuk seumur saya juga masih suka ngeganggu Facebook ya. Dulu tuh saya addictive to Facebook. Jadinya kalau melihat foto diri sendiri gitu, kalau lagi bagus, nggak di Photoshop, tapi kalau lagi bagus, di bright, apa gimana, of course kulitnya jadi kayak baby. Dan ada, mungkin itu setannya tuh mengganggu, oke, masukin ke Facebook, dan semua orang kan tepuk tangan, oh bagus-bagus gitu. Itu setan mengganggunya. Dengan begitu kan saya senang, banyak ada orang senang, wah bagus. Saya enjoy that moment. Udah begitu, tapi saya realize every time saya foto-foto, saya mikirin gimana supaya jadi bagus. Kalau lagi jalan-jalan mau taruh supaya jadi bagus, travel tuh sayanya bagaimana. Jadi kalau jalan-jalan aja saya mikirin foto yang bagus untuk saya tuh kayak apa. Bukan be present sama family, kita jalan-jalan bagaimana ya, ngobrol kayak begitu. Tapi saya tuh waktunya tuh untuk thinking about myself, untuk ditaruh di FB. Itu tuh berjalan ya untuk beberapa tahun, tapi saya nggak realize karena saya senang di-applause sama orang lain, senang kalau like-nya tuh banyak. Terus sudah begitu saya jadi mikir, kalau saya juga taruh travel foto, saya jadi mulai mikir kalau orang lain yang nggak bisa travel, mungkin mereka jealous. Sometimes saya ngelihat foto yang lain juga ada jealousy. Dan mungkin Tuhan membantu ya, dari God's grace. Dia bilang, oke, kamu coba. Dan you realize ini setannya FB, setan kotak, setan jahat. Semua waktu kamu, pikiran kamu untuk Facebook. Ini bagus apa tidak? Tuhan tuh menanya saya begitu, Romo. Sekarang dia bilang, oke, kamu fasting aja sebulan, cobain. Jangan taruh apa-apa, jangan melihat orang lain punya posting. Terus saya coba sehari 2 hari susah, Mo, karena saya mikirin, aduh biasanya saya biasanya pikiran saya ke situ. Tapi saya menyibukkan diri dengan something else. Udah sebulan lewat, itu ya, makanya Tuhan tuh baik. Saya tuh at peace. Sebulan lewat sampai sekarang tuh 3 tahun. Saya tuh nggak ada gairah untuk taruh lagi di Facebook. Dan waktu saya dimasukkan untuk activity yang lain, kayak bacalah apa yang lebih berbuah ya. Saya mau share, kalau misalnya di antara kita yang ada misalnya addictive to Facebook, even though anak muda, anak orang tua kayak saya udah 50 ke atas, mungkin a little bit be aware gitu, karena setan tuh benar-benar pinter ya masuk ke dalam otak kita, karena dia suka bilang, oh mereka senang kamu, mereka tuh kamu cantik, oh gitu-gitu semua. Itu tuh muter cycle, and we don't want that gitu Mo. Saya mau share gitu.
Terima kasih Elisa, itu benar ya. Jadi kata-katanya Elisa itu addicted, itu benar. Karena otak kita bekerja untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Itu ada sebuah hormon dopamin yang begitu kita merasakan ada gratifikasi, dia akan muncul dan kita akan merasa perasaan yang gembira, senang, terpuaskan, seperti itu. Problemnya ketika kita main dengan yang namanya sosial media, instant gratification. Jadi otak kita itu tahu bahwa apa, gampang cari cara untuk memuaskan, mendapatkan kesenangan. Dengan demikian lalu dengan tanpa perlu babi bu, otak kita juga bilang main aja, mendapat kesenangan di layar 4 ini, segi 4 ini kok. Kamu hanya perlu main di situ saja, kamu dapat kesenangan. Well, itu ada di dalam otak kita, mekanismenya seperti itu. Dan mohon maaf, dengan demikian, ya otak kita akan tahu bahwa kalau bisa dapat yang instan, yang segera, mengapa harus perlu bersusah payah menunggu sampai 4 tahun, 1 tahun, 2 tahun, mengapa harus menunggu? Kita bisa dapat itu setiap saat kita mau. Setiap hari kita buka, likes-nya sudah berapa, kalau saya posting video, viewer-nya sudah berapa. Tapi kita seringkali lupa, ada bahaya besar di situ. Kita selalu berusaha menampilkan sesuatu yang baik, bahkan terlalu baik sehingga tidak menjadi real dan fake. Ya, karena apa? Karena kita mencari kepuasan yang instan itu dari apa? Likes-nya orang, gambar hati itu gitu ya, senang sekali. Kita viewernya kalau sampai 500, ini video saya ditonton 500 orang. Luar biasa, dan seterusnya. Itu kan gratifikasi. Dan otak kita mencari itu. Tetapi apakah itu berguna bagi hidup kita? Itu pertanyaan yang sangat penting dan mendasar. Kalau kamu hanya puas, senang, tetapi tidak berguna bagi hidupmu, terus mengapa kamu ada di situ terus? Ya jelas karena otakmu yang merintah seperti itu. Otak kita itu harus mencari kesenangan, gratifikasi. Dan sebuah penelitian tahun 1980-an, ini bukan soal setan segi 4, tetapi soal kue. Ada sekelompok anak TK, pokoknya anak-anak lah, yang diberi oleh penelitinya kue manis lah, ayah kue tart lah, anak-anak suka ya, gula ya, itu. Lalu siapa pun yang ada di ruangan ini berhak ngambil satu kue, ya. Tapi yang ngambil 10 menit di belakang akan mendapat 2 kue. Jadi yang menunggu 10 menit baru mengambil akan mendapat 2 kue. Apa yang dilakukan? Ya, mulai serbu semua, sebagian besar hampir semuanya mengambil kue segera. Anak-anak dong. Tapi ada beberapa anak yang duduk tunggu. Ketika 10 menit berlalu, mereka datang, mereka ambil 1, ambil 2. Apa yang mau diceritakan dari peristiwa ini? Penelitiannya masih terus berlanjut. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, begitu ya, penelitiannya panjang ya. Anak-anak yang bisa menunda untuk mendapatkan kesenangan mereka, itu orang-orang yang jauh lebih sukses daripada mereka yang mengambil kuenya langsung pada saat diperbolehkan. Instant gratification dengan delayed gratification, 2 hal yang berbeda dan perlu untuk dicermati. Apakah di dalam hidupku aku terpana pada instant gratification terus-menerus? Itu bisa macam-macam bentuknya. Kalau seperti itu kita sering lupa bahwa yang namanya sesuatu yang luhur dan besar itu perlu dikerjakan dan perlu waktu untuk mendapatkannya. Dan ketika kita selalu terpana, terpukau, dan mengejar sesuatu yang instan,
kita tahu bahwa kita sedang tidak mengerjakan hal-hal besar dan luhur di dalam hidup kita. Saya pikir itu dulu deh. Ini sebenarnya sebuah sesi yang lain, ini instan. Sebuah sesi lain tentang discernment dalam dunia digital. Tapi ya, karena sudah diangkat ya sudah. Mari kita ngomong saja. Saya beberapa kali memberikan sesi discernment dalam dunia digital karena anak-anak muda penting. Tapi saya tahu betapa tidak efektifnya saya kalau ngomong. Karena apa? Musuhnya saya itu banyak. Siapa? Orang tua di luar. Ya, tapi ya apapun itu ya seperti Yesus lah. Pokoknya saya omong lah yang saya tahu, yang saya pikirkan itu benar, dan saya tidak ngomong asal berdasarkan pikiran saya semata. Saya belajar, saya baca benar-benar, saya perhatikan YouTube yang baik, yang bisa jadi source of inspiration. Saya belajar sungguh-sungguh, baru saya katakan. Ya, saya masih tetap belajar sampai sekarang, dan saya berani mengatakan karena saya membaca, karena saya nonton YouTube. Saya bilang kepada anak-anak muda, kamu tidak menggunakan YouTube seperti saya menggunakan YouTube. Ya, karena kamu apa? Kamu hanya mencari kesenangan. Saya tidak mencari kesenangan di YouTube, saya mencari pengetahuan dan inspirasi di YouTube. Ada banyak hal baik di YouTube. Saya belajar di YouTube sangat banyak. Oke, itu dulu. Baik, Mo. Makasih, Mo. Makasih atas jawabannya barusan. Sebenarnya waktu kita sudah habis, teman-teman. Ada sharing dari Liliana di chat. Liliana mau cerita sendiri atau teman-teman baca sendiri nanti di chat? Gimana, Liliana? Ya dibaca aja deh masing-masing. Atau aku bilang, ya aku puasa Facebook udah 5 tahun ya. Karena aku sering mendengar beberapa sharing teman dari single mother yang punya anak, yang kesulitan keuangan untuk makan dan uang sekolah saja, mereka tuh harus, susah gitu ya. Terus mereka suka cerita, kok orang-orang enak ya makan terus di restoran, jalan-jalan terus, makanannya melimpah. Aduh kita aja nih kasih makan anak aja sedikit, susah gitu. Terus aku suka merenung gitu. Aduh, aku juga merasa tersindir juga gitu ya. Aku mendengar keluhannya mereka, kesusahannya mereka, tangisnya mereka, tapi kok jadi aku nggak berani lagi gitu. Aku menghibur mereka aja gitu. Padahal aku juga ingin sekali sih kalau aku lagi pergi jalan-jalan, posting-posting gitu ya. Tapi rasanya nggak tega kalau nggak dengar ceritanya mereka, jadi aku nggak posting lagi. Itu aja sih. Thank you. Thank you, Liliana. Romo ada tanggapan sebelum kita tutup? Ya, Atau Romo mau wrap up sebelum kita tutup, Mo? sudah, saya pikir cukup, tapi bahwa yang Liliana katakan itu penting, ada momen-momen seperti sinkron gitu ya, bahwa kita tahu bahwa ada yang salah di dalam itu, kita tahu-tahu ada yang menegaskan itu, dan kita berbalik, itu pertobatan seperti itu, dan itu menarik ya, karena sinkron gitu ya. Jadi seperti sesuatu yang tiba-tiba kok semuanya kok pas pada waktunya dan sepertinya mendukung niat. Dan sekarang kata-kata anak muda itu apa? Semesta mendukung, terserahlah apapun itu. Tapi ada di dalam hidup kita itu tiba-tiba semuanya sinkron, bahkan untuk apa? Pertobatan sekali. Dan itu momen yang klik begitu saja, lalu kita bisa bertobat gitu. Tapi tidak banyak orang yang tahu seperti itu, yang punya pengalaman seperti itu. Karena apa? Ya mungkin mereka juga nggak terbiasa dengan mendengarkan batin mereka. Oke, Romo, sorry. Oh, ya nggak apa-apa, Elisa, silakan. Sorry, Elsa. Saya suka ngelihatnya kalau kayak sinkron begitu ya, Mo, itu that's the way Tuhan protect kami gitu, Mo. Saya melihat kalau lihat dari jurnal saya gitu banyak sinkron gitu, jadi saya lagi mikir wah Tuhan tuh memang lagi ngejagain gitu, Mo. Saya yakin. Ya, kenapa? Saya yakin Elisa ya, kamu kalau lihat betapa seperti kok ya masuknya pas semuanya gitu ya pada satu titik ya. Oh ini ya pas, ini pas, ini pas. Iya.
Itu it's a way, ya, sebuah jalan ya untuk apa kamu ngambil makna dari sebuah konteks yang besar, terus apa-apa yang terjadi di dalamnya itu sinkron satu sama lain. You have the meaning of the experience, ya. Jadi begitu kamu tahu itu ada yang sinkron satu sama lain, di situ meaningnya ada, dan kita percaya itu jalan Tuhan. Iya, apalagi kalau lagi nggak sombong, mau berasa benar. Iya. Oh, aku lagi mau share lagi nih, ada teman aku sakit gitu ya, dia ngegeletak, nggak bisa pergi lah gitu. Terus ya emang nggak bisa pergi lagi dah, dia nggak akan bisa traveling sendiri gitu, kecuali ada orang yang bawa gitu, karena dia bakal di wheelchair. Dia bilang, aduh, kapan ya saya bisa pergi lagi, katanya gitu. Saking dia sedih dan nangis sampai aku tuh janji, ya one day aku kalau traveling aku bawa kamu. Jadilah aku punya hutang janji sekarang. Baik, ya. Tapi seperti itu ya. Jadi teman-teman kita kalau yang biasa PK dengan kondisi batin kita, tahu-tahu tiba-tiba semuanya tiba-tiba klik begitu, dan iya ya. Jadi ngeh itu apa? Dia punya makna, punya arti. Oh ya, ini ada artinya sesuatu. Dan sinkronitas itu perlu diperhatikan dalam hidup kita ya. Kayak gitu. Itu saja sih. Minggu depan saya mau mengajak teman-teman untuk nonton sebuah film yang tidak mudah dimengerti, tetapi akan saya kupas supaya sesuai dengan tema menyelingkuhi Tuhan. Saya nggak tahu itu judulnya dari kayangan, tetapi saya berharap filmnya akan membuat kita mengantar sampai ke situ. Jadi tolong nanti Agem dan teman-teman yang bertugas, nanti saya akan kirim linknya. Saya punya kesulitan untuk memutar dari sini, dan silakan untuk diupayakan oleh teman-teman yang ahli saja, begitu ya. Karena Zoom biasanya itu dari YouTube, Romo. Maaf, itu filmnya dari YouTube. Dari Oh, YouTube. baik, kasih saja linknya YouTube, nanti saya akan coba pindahin ke yang lebih kecil filenya. Jadi coba Romo. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Begitu. Jadi minggu depan kita akan nonton film sekitar 18-19 menit. Setelah itu saya akan kupas filmnya supaya kita punya cara baru untuk berinteraksi di forum ini. Begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Romo, maaf, aku leave dulu ya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Lucy, silakan tutup kalau gitu, Lucy. Juga sudah terlalu malam. Baik, betul. Terima kasih banyak Romo atas sesi sore ini yang sampai kemalaman karena antusias dari teman-teman. Kita semua mendapat banyak sekali pencerahan dari pengajaran sore ini, Mo. Makasih juga kepada Liliana yang sudah live, Agem, Elisa yang ikut memperkaya diskusi kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dalam pengajaran sesi 6 yang judulnya adalah Menyelingkuhi Tuhan. Dan kita juga mau ada nobar, kata Romo Effendi barusan. Thank you Romo. Dan minta tolong Mo, sebelum kita akhiri acara ini tutup dengan doa. Makasih Romo, teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari sudah malam di belahan dunia Amerika. Kami mohon rahmat-Mu untuk malam hari ini, supaya kami bisa beristirahat di dalam nama-Mu yang kudus, dan besok pagi bangun dan memuliakan nama-Mu kembali. Tuhan, bagi kami yang ada di Indonesia atau sekitarnya, di wilayah di mana matahari masih bersinar cerah, buatlah hari ini hari yang cerah dan terang benderang, karena kemuliaan-Mu terjadi di dalam hidup kami. Akhirnya Tuhan, kami juga berterima kasih atas rahmat, hidup, cinta, dan gereja yang Kau curahkan di dalam hidup kami ini. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
semuanya. Terima Terima kasih, kasih Romo. Romo, terima Terima kasih kasih, Lucy, teman-teman. terima kasih Tia, Terima kasih, Romo. terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih Romo. Bye bye. Selamat Bye. breakfast, Mo.